Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Sejarah Pendidikan Islam, Ibu Evi Maulidah MPD, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hariroh Nur Safitri dari Prodi PGMI Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Pada masa itu Nabi Muhammad, pendidikan Islam dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Pada masa itu Nabi juga yang menjadi gurunya atau yang mengajarinya. Pada periode Mekah, Nabi menitik beratkan pada pembinaan moral, akhlak, dan tauhid. Sedangkan pada periode Madinah, Nabi menitik beratkan pada pembinaan sosial dan politik. Semenjak itu, pendidikan Islam sudah mulai berkembang. Selanjutnya, pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada individu agar mereka mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siapakah Khulafaur Rasyidin tersebut? Khulafaur Rasyidin memiliki arti sebagai pengganti Rasulullah SAW yang cendekiawan. Mereka menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam dengan tugas sebagai imam bagi umat dan sebagai pemimpin pemerintahan. Lalu, bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Untuk mengulik sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kita perlu mengetahui 4 khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam proses penumpasan pemberontakan, banyak umat Islam yang gugur, di antaranya sahabat Nabi dan para hafiz Quran, sehingga mengurangi jumlah para penghafal Quran. Untuk mengatasi hal tersebut, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ini merupakan salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lembaga pendidikan yang digunakan yang pertama adalah Kutab. Dalam lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang sangat berarti. Lembaga pendidikan Kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang lebih maju. Kemudian, lembaga
pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq yang kedua yaitu adalah masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak-anak tamat belajar pada kutab. Di masjid ini ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan menengah dan tingkatan tinggi. Materi yang diajarkan pada kutab adalah membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan pendidikan kesehatan. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tingkat tinggi adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, serta fikih. Yang kedua, sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Sejarah pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab ini, usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam memajukan pendidikan Islam adalah dengan menunjuk guru-guru di setiap daerah yang ditaklukkan untuk mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Karena negara Islam sudah menyebar luas ke luar Jazirah Arabia, maka pusat pendidikan Islam bukan Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar seperti kota Mekah dan Madinah, kota Basrah dan Kufah, kota Damsyik dan Palestina, serta Fustat Mesir. Kemudian materi yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab adalah pendidikan keahlian seperti berenang, berkuda, dan memanah. Pendidikan sastra seperti menghafal syair-syair dan peribahasa. Pendidikan bahasa seperti menguasai bahasa Persia dan Romawi. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pendidikan Islam Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan tidak jauh pada masa sebelum Utsman bin Affan. Artinya, tidak jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Namun, yang penting untuk dicatat adalah suatu prestasi yang gemilang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang ketiga ini, yaitu di mana usaha pembukuan kitab suci Al-Quran yang berpengaruh besar bagi pendidikan Islam. Yang terakhir, sejarah pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pendidikan Islam Ali bin Abi Thalib ini terjadi kekacauan dan pemberontakan yang terjadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib telah menghambat kegiatan pendidikan Islam. Perselisihan Ali bin Abi Thalib dengan gubernur Syria Muawiyah bin Abu Sufyan membuat Ali atau Sayyidina Ali ini tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatian Ali bin Abi Thalib sudah ditumpahkan pada masa keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin belum sepenuhnya berkembang seperti masa sesudahnya. Pelaksanaan pun tidak jauh berbeda dengan masa Nabi Muhammad yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi umat Islam terhadap perluasan wilayah Islam dan terjadinya pengolokan politik khususnya pada fase pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.